Oke, sekarang nomor 4 nih guys. Nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya beda lagi dari nomor 3. Pak, beda terus Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita punya referensi soal yang banyak. Nah, videonya banyak dong Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini saya buat soalnya seperti ini ya. Artinya kita lihat, ruas kiri udah akar, udah step 1 sudah kita jalankan. Berarti tinggal kita step kedua, yaitu mencari syarat di dalam akar. Akarnya hanya satu, berarti syaratnya hanya satu ya. Dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Lihat, ini bisa dicari akar-akarnya nggak? Bisa Pak. Masa sih? Iya ya, bisa ya ini ya. Berapa dikali berapa min 3 kalau dijumlah 2? Positif 3 dengan negatif 1. Betul. Nah, ini ya. Lihat, ini kalau kita gambar, di sini kan negatif 3 nih. Di sini 1. Tandanya kemana kalau lebih dari? Ya, ke kanan ya. Dan ke kiri. Jadi, cara ngapalnya gampangnya gini. Daripada kalian menghitung lagi, kalau tandanya lebih dari di sini, dia pasti terbukanya ke sana. Ya, kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, pasti terbukanya ke dalam. Terbukanya, tertutup ke dalam gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman uji aja di sini. Misalkan saya ngambil 0, 0 masukkan ke sini. 3 dikurangi 3 dikali negatif 1, negatif 3. Negatif 3 betul nggak lebih dari atau sama dengan? Salah, Pak. Oh, berarti sini salah. Pasti sini betul-betul kalau ke teman-teman cek. Jadi cara mudahnya adalah gitu ya. Jadi kalau lebih dari, ini khusus buat bentuk kuadrat ya. Kuadrat, ingat, kuadrat. Jadi bisa bentuk seperti ini langsung. Oke, berarti saya buat daerahnya ini ya. Kemudian lihat, ruas kanan positif nggak? Nggak tahu Pak. Ruas kiri, ruas kanan negatif nggak? Nggak tahu juga Pak. Oh, berarti dia masuk jenis yang mana? Dia jenis yang kita tidak bisa nentukan dia positif atau negatif. Artinya dia bisa positif, bisa negatif. Berarti stepnya ada nambah lagi loh Pak. Iya. Pertama, kita pakai yang positif. Kalau misalkan kita asumsinya bentuk yang kanan ini positif, berarti kita boleh apa? Kuadratkan Pak. Betul, kita kuadratkan. Artinya asumsi awal ya. Asumsi awal bahwa ruas kanan ini positif. Berarti kita kuadratkan. Nah, kalau kita kuadratkan menjadi gini ya. X kuadrat tambah 2x dikurangi 3 lebih dari x tambah 2. Ini kita kuadratkan. Akarnya jadi hilang. Ini kita kuadratkan ya. Jadi x tambah 2 kuadrat. Nah, ini jadinya gimana nih? X kali x kuadrat. X kali 2x berarti plus 2x. 2x kali x plus 2x ditambah 4 ya. 2 kali 2. Nah, ini jadi apa? X kuadrat tambah 2x dikurangi 3 lebih dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, x-nya pindah ke ruas kiri deh. Yang semua punya x pindah ke ruas kiri. Oh, ini habis Pak. Iya. 2 dikurangi 4. Min 4 pindah ke kiri min 4. Jadi min 2x. Min 3 dikurangi 4. Positif 4 pindah ke kiri kan negatif. Berarti min 7 ya. Lebih dari 0. Min 2x lebih dari positif 7. Nah, karena ini negatif, kita kali dengan negatif 1. Biar hilang negatif di x-nya. Jadi 2x kurang dari negatif 7. X kurang dari negatif 7 per 2. Sampai sini udah selesai Pak? Belum. Lihat, ini kasusnya ketika dia itu untuk yang positif ya. Kemudian kalau misalkan asumsi awal kita di ruas kanan itu negatif, berarti tinggal kita menggunakan syarat bahwa ini misalkan kita gx ya, ini gx. Berarti syarat negatif apa? Gx kurang dari 0. Ini kan negatif nih. Ya udah kita tinggal tulis gini aja. Oh, berarti gx-nya x tambah 2 dia kurang dari 0. X kurang dari berapa? Negatif 2. Ini yang kita pakai. Nah, lihat. Step selanjutnya adalah kita mencari gabungan antara daerah gx yang positif dan gx yang negatif. Berarti gx yang positif apa? Ini. Dan gx yang negatif ini. Artinya kita gabungkan. Berarti kalau saya buat garis lurus, di sini ada negatif 7 per 2 itu negatif 3,5 ya. Berarti negatif 3,5 di sini. Di sini negatif 2. Ya. Nah, kita mencari gabungan. Artinya kita tidak mengiriskan. Menggabung daerahnya itu. Berarti x kurang dari negatif 7 per 2 ini ke kiri. Ya. Kemudian, saya ganti pena. X kurang negatif 2 berarti ke kiri. Nah, ingat. Digabung ya. Berarti daerah yang ikut apa? Daerah yang mana? Yang ini dan yang ini. Nah, kalau saya tuliskan gabungannya berarti adalah dia itu di antara negatif 3,5 dan negatif 2 atau X juga kurang dari negatif 3,5. Jadi kalau
tandanya itu atau berarti digabung. Jadi memang kalau bentuknya kita belum tahu dia positif apa negatif, nanti daerah untuk yang udah kita asumsi awal dia positif, kita gabungkan dengan asumsi ketika kita menganggap itu negatif. Selalu kita gabung, oke? Nah, kemudian setelah itu gimana, Pak? Setelah itu lihat, kita mengiriskan dari gabungan, jadi yang kita pakai daerah yang ini ya, bukan satu-satu. Dengan yang ini kita iriskan. Kita iriskan. Ingat, ini atau ya, berarti boleh ini atau ini. Artinya tidak harus kedua-duanya terkena irisan. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita mengambil di sini, itu kan pasti betul di sini. Di sini juga pasti betul. Lihat, ini tandanya atau. Atau ya, ini simbol atau. Saya tulis gini aja deh. Atau. Atau boleh pilih salah satu kan? Boleh, Pak. Berarti kalau misalkan terasirkan salah satu di sini, nggak harus dua-duanya boleh, Pak. Boleh. Nah, itu. Jadi kalau saya buat garis bilangan untuk yang di atas, di sini -3, di sini 1. Ini ke kiri, ke kanan, ini ke kiri. Dan yang ini kalau saya buat ya di sini. Oke, -3,5. Sorry, ini saya betulkan dulu tulisannya. Nah, -3,5 berarti sebelah kiri 3 ya. Negatif 3 ya. Berarti sini negatif 3,5 nih. Negatif 3,5 dan negatif 2 di sebelah kanannya 3, negatif 2. Nah, daerahnya mana? Daerahnya ini. Dan ke sana. Lihat, kalau kita gabungkan, daerah mana yang terkena 2 kali? Ayo, yang mana? Kalau misalnya kita turunkan ini, kalau saya pasang garis lurus titik-titik ini kan ke sini. Ini juga kena nggak sih? Iya, Pak. Nah, tapi di sini nggak boleh negatif 3,5 karena tandanya ya, tandanya. Nah, berarti daerah yang terkena arsiran 2 kali yang mana? Daerah ini dan ini. Nah, berarti kalau saya tulis HP, berarti X demikian sehingga X itu di antara negatif 3,5 dan negatif 3. Atau X itu nilai kurang dari negatif 3,5. Sorry. Dimana X elemen bilangan real. Nah, gini. Jadi, kita iriskan. Selalu lihat daerah mana yang terkena arsiran atau kita gabungkan daerah mana. Nah, Pak, kan di sini ada daerah juga. Bukannya dia harus terkena daerah atau garis yang banyak, Pak, arsirannya. Lihat, kalau misalkan saya disuruh milih 1 atau 2, berarti kan saya bisa milih salah satu kan? Bisa 1, bisa 2, boleh juga keduanya. Berarti tidak ada hukum. Bisa saya pilih salah satunya aja. Berarti kalau sama dengan ini, kalau misalkan hanya di akhirnya ini, ya udah kita nganggap hanya kita anggap yang ini. Kita nggak nganggap yang ini karena kita bisa pilih salah satu. Saya pilih ini atau ini. Oh, ternyata yang terkena arsiran dari ini. Ya udah saya pakai daerah ini. Gitu ya. Tapi kalau dan ya itu harus wajib dua-duanya. Artinya ketika dua-duanya itu tidak terkena arsiran, berarti tidak ada himpunan penyelesaiannya. Karena ini atau berarti wajib ya. Kok wajib? Berarti kita bisa pilih salah satu. Nah, gitu. Pak, kalau misalkan saya pakai benar salah boleh nggak, Pak? Boleh aja pakai benar salah nggak ada yang dilarang. Berarti tinggal kita buat garis bilangan gini. Nilainya berapa? Negatif 3,5, negatif 3, negatif 2, dan 1 ya. Berarti sini negatif 3,5. Di sini negatif 3. Di sini negatif 2, di sini 1. Tinggal kita cek, misalkan di sebelah kanan 1. Lihat ya, kenapa ini nggak diambil? Kalau saya mau ngecek di sebelah kanan 1, saya ngambil berapa? Ngambil 2, Pak. Oke, saya ngambil 2 ya. 4. Saya masukkan sini. 4 ditambah 4 ya, dikurangi 3. Berarti berapa tuh? 8 dikurangi 3, 5. Akar 5, betul nggak lebih dari 4? Kan tidak ya? Ya, akar 5 tidak mungkin lebih dari 4 kalau teman-teman kalkulator. Orang akar 2, akar 4 aja udah 2, berarti akar 5 pasti 2, sekian. Masa lebih dari 4? Kan tidak mungkin, berarti salah. Nah, gitu. Sama aja kalau mau pakai salah centang bisa. Jadi yang paling diingat kalau misalkan dia bentuknya kuadrat dan atau ya, artinya daerahnya itu di sebelah kiri dan di sebelah kanan dan ada jarak di tengahnya, kita bisa pilih daerah ini aja atau yang ini. Jadi tidak wajib dua-duanya. Makanya di sini saya mengiriskan, walaupun di sini tidak terkena irisan, bukan berarti dia tidak ada himpunan penyelesaiannya karena dia bertanda atau dan saya boleh milih salah satu daerah ini atau daerah ini. Gitu. Bisa ya?
Bisa, Pak. Oke, jadi perlu diperhatikan yang kanannya, ruas kanan, dia itu boleh positif atau negatif. Kalau kasusnya seperti ini, kan tidak tahu tuh dia positif atau negatif. Kok bisa tahu, Pak? Lah, orang di sini aja udah positif, lebih dari apa? Ya enggak? Lebih dari apa bisa jadi lebih dari sini positif juga, di mana positif sini jauh lebih besar daripada positif yang kanan, dan lebih dari negatif, ya enggak sih? Nah, ketika dua-dua ini kita tidak tahu, maka wajib kita bentuk seperti ini, alias yang ketika dia positif, kita kuadratkan, dan ketika negatif, kita tinggal buat asumsi dia negatif, gitu. Oke? Oke, bisa ya? Oke, sekarang yang terakhir nih Pak, nomor terakhir. Iya, nomor terakhir akhirnya. Oke, nomor 5 ya berarti 5. X dikurangi akar 6 dikurangi X lebih dari 0. Lihat, ruas kiri udah akar belum? Belum Pak, berarti kita harus pindahkan dulu ya. Caranya gimana? Misalkan supaya nggak negatif, saya pindahkan ke kanan deh. Jadi bentuknya gini ya, X lebih dari akar 6 dikurangi X. Nah, ini kan ruas kiri yang bukan akar ya. Berarti supaya maknanya tidak berubah, bisa saya ubah bentuk ini dong. Akar 6 dikurang X, tandanya jadi seperti ini. Kan sama aja ya. Cuma penulisannya aja saya buat beda. Artinya bahwa X memang lebih dari akar dari itu loh, gitu. Ya kan? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Berarti step pertama, ruas kiri udah akar. Oke. Berarti step kedua apa? Syarat, Pak. Oke. Udah bisa ya berarti ya teman-teman ya. Amin. Nah, syarat berarti lihat di dalam tanda akar harus bernilai positif. Berarti 6 dikurangi S lebih dari atau sama dengan 0. Min X lebih dari atau sama dengan negatif 6. Kalikan negatif 1, Pak. Boleh. Jadi X kurang dari atau sama dengan 6. Oke, ini yang daerah syarat. Berarti kalau saya gambar, di sini 6 ke kiri ya, karena kurang dari. Nah, gini. Kemudian, lihat. Ruas kanan pasti positif atau pasti negatif? Belum tahu, Pak. Dia bisa positif, bisa juga negatif. Yakin dia boleh negatif? Tunggu Pak. Dia selalu positif Pak. Loh kenapa? Lihat aja Pak. Di sebelah kiri, dia itu udah positif. Ya enggak? Ini pasti positif nggak sih? Masa positif kurang dari negatif? Nggak mungkin dong Pak. Berarti di sini wajib positif yang jauh lebih besar dari positif yang kiri. Iya, pinter. Berarti kita perlu mencari syarat yang negatif nggak? Enggak Pak. Kita pakai yang dikuadratkan langsung aja. Yes, betul. Berarti kita kuadratkan. Gimana Pak? Gimana Pak? Saya bingung Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita lihat ruas yang kiri pasti bernilai positif. Kenapa Pak? Karena syarat di dalam akar paling kecil 0 tidak boleh negatif. Pasti di sini paling kecilnya 0 dan bisa juga positif. Oke. Sementara ruas kanan wajib dong positif. Kenapa? Karena biar pernyataan ini benar, ruas kanan memang betul bisa negatif. Tapi apa betul menjadi seperti ini pernyataannya ketika asumsinya yang kanan negatif? Kan tidak ya. Kan tidak menjadi soal yang benar. Supaya soal ini menjadi bentuk yang benar dan bisa dikerjakan, berarti ruas kiri positif, ruas kanan jauh lebih besar positif. Atau 2 kalinya deh paling tidak. Kalau di sini positif 1, berarti sini 2. Ya kan? Biar lebih besar. Nah, makanya itu kenapa ruas kanan pasti bentuknya positif. Karena keberlakuan tanda tadi. Ya, gitu. Artinya ruas kiri udah positif, ruas kanan jauh lebih besar dari positif biar pernyataan ini bernilai benar. Nah, karena kita udah tahu bentuk yang kanan positif, berarti kita langsung bentuk yang kedua ya, yang ini. Pertama, bentuk positif, maka GX-nya kita kuadratkan, kemudian solusinya irisan dari daerah syarat dan daerah GX. Oke, berarti ini saya gabungkan. Kuadratkan, berarti kita kuadratkan ya. Saya tulis ulang dulu soalnya. Kok yang itu Pak? Di sebelah kiri dong akarnya. Oh iya ya. Nah ini kita kuadratkan ya. Jadi apa nih? Dikuadratkan akarnya hilang. Jadi 6 dikurang X. Ini jadi apa? X kuadrat. Lihat. Saya mau pindahkan ini ke ruas sini semua. Berarti jadi apa? Tandanya berubah nggak? Enggak ya. Tapi saya mau menuliskan di depan. Jadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Tandanya harus lebih dari si X. Berarti tandanya gini. Nah, gini ya, kan maknanya sama ya. Maknanya sama, Pak. Oke. Berarti kalau ini saya kerjakan mencari akar-akarnya gimana? Berarti sini X, di sini X. Berapa dikali berapa? Negatif 6 dijumlah positif 1. Plus 3 dengan min 2, Pak. Betul. Lihat tandanya lebih dari. Berarti nanti bentuknya gimana? Di sini min 3, di sini 2, ke kiri ya. Ya enggak?
Iya, Pak. Nah, kok bisa dapat min 3 dan 2, Pak? Kita mencari pembuat nolnya. Berarti X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan gitu 3. Ini juga X min 2 sama dengan 0 dengan X sama dengan 2. Pembuat nolnya yang kita pakai ya. Nah, karena di sini pembuat nolnya itu sama dengan, tapi di soal itu adalah nggak ada sama dengannya, berarti kita ngikutin soal, makanya bulatnya kosong. Dan kenapa bisa arsirannya ke sini? Coba aja teman-teman cek. Boleh checklist hilang boleh. Tapi kalau teman-teman udah mahir, oh kalau tandanya lebih dari atau sama dengan ketika bentuknya kuadrat, berarti saya bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini dong Pak, daerahnya. Betul. Tapi kalau bentuknya kurang dari atau sama dengan dan kuadrat, sekali lagi kuadrat ya, tidak berlaku kalau dia tidak kuadrat, dia bentuknya seperti ini. Oke, gini ya. Nah, karena menurut saya teman-teman udah bisa lah ngerjain ini, jadi saya langsung aja. Terus langkah terakhir gimana Pak? Kita iriskan daerah yang mengandung syarat ini dan oke, nah tapi ada hal penting nih yang perlu teman-teman tahu sebelum kita gambar garis bilangannya, yaitu apa? Lihat, kalau makna soal ini, nah kita tahu bahwa nilai paling kecil di ruas kiri itu 0, ya nggak sih? 0 kan? 0 pasti harus lebih dari 0, sekian 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 atau kita ambil bilangan bulatnya 1, ya enggak? Berarti mungkin enggak X di sini nilainya negatif? Enggak mungkin, Pak. Iya, berarti bentuk ini mungkin enggak? Nah, ketika saya contoh ngambil negatif 5 di sini ya. Negatif 5 saya masukkan sini, masih positif dia, positif 11, tapi di sini negatif. Kan tidak mungkin ya, maka range nilai di sini harus bernilai positif atau tidak paling tidak 1 lah, 0, 0, sekian sekian atau positif ya, karena kecuali tandanya kurang dari atau sama dengan dia harus 0 paling kecilnya juga. Tapi karena dia kurang dari tandanya berarti harus positif, dan yang memuat daerah positif adalah hanya yang ini. Berarti ini kita nggak pakai nanti. Kenapa Pak? Karena ya daerah ini mengandung daerah negatif gitu loh. Di sini maka kita hanya pakai menggunakan ini. Berarti kalau saya gabungkan grafiknya jadi gini, gimana ya? Berarti di sini ada 6. Di sini ada, sorry, bukan 6, min 3. Di sini ada 2, di sini ada 6. Kalau misalkan saya gabungkan ya, ini kan negatif 3 ke kiri, positif 2 ke kanan, kemudian X kurang dari 6 ke kiri. Ini kan kalau saya luruskan gini, yang terkena arsiran 2 kali yang mana? Ini sama ini kan, harusnya HP-nya adalah ini sama ini. Tapi lihat, ada syarat khusus dia, yaitu bahwa ruas kanan harus positif. Di mana ruas kiri udah positif, ruas kanan tentu positif. Tentu daerah ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena ketika daerah kita pakai, hasilnya nilai X-nya di sini pasti selalu negatif. Di mana ruas sebelah kanan tidak boleh negatif dan harus bernilai positif. Maka walaupun terkena arsiran 2 kali, syarat daerah ini tidak mungkin dipakai. Kalau kita menggunakan menggabungkan irisan ya. Tapi kalau kita menggunakan benar salah, tentu kita udah dapat daerahnya tidak mungkin dipakai. Nah, berarti kita pakai yang mana nih? Kita pakai daerah yang ini ya. Berarti hanya ini aja HP-nya. Pak, kalau pakai yang benar salah gimana? Nah, kalau pakai benar salah gini. Min 3, di sini 2, di sini 6. Oke, kita cek ya. Oke, Pak. Saya coba 0. 0 di mana? 0 di sini ya. 0. 0 saya masukkan ke soal. Akar 6 kurang dari 0. Betul? Salah. Akar 6 tidak mungkin kurang dari 0 ya. Saya nyoba di sini lah. 3 saya masukkan 3. Akar 6 dikurangi 3 berapa? Akar 3. Akar 3 kurang dari 3 pasti ya. Pasti betul. Nah, ini pasti betul kita centang. Kemudian di sini sebelah kanan 6. Saya nyoba 10 deh. 10 dikurangi 6 dikurangi 10, akar negatif 4. Wah, akar negatif 4. Dalam akar tidak mungkin boleh negatif. Berarti tentu ini salah, ya. Kemudian di sini saya ngambil negatif 10 juga. Negatif 10 saya masukkan sini. Wah, akar 16 ada dong, Pak. Akar 16 kurang dari negatif 10. Hah? Gak salah nih, Pak. Salah dong ya. Nah, maka kenapa ruas yang ini tidak dipakai ketika bentuk kayak gini? Nah, sebenarnya paling enak memang benar salah ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan irisan tanpa capek-capek membuktikan itu boleh. Tapi kalau saya fleksibel ya, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Tapi diperhitungkan ketika pakai ini harus tahu syaratnya yang mana aja gitu. Jadi perhatikan ya, karena di sebelah kanan itu pasti selalu positif dan tidak mungkin negatif, maka bentuk ini tidak mungkin kita pakai. Gitu. Paham? Paham, Pak? Good.